Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini perkuliahan agama ya, pendidikan agama di STKI Bali Salam Tunas Bangsa Prodi Penjas telah masuk pertanyaan-pertanyaan seputar akikah dan kurban. Untuk yang pertama ini supaya tuntas ya pembahasannya, menjawab pertanyaan tentang akikah terlebih dahulu ya, kaitannya hewan akikah ya. Hal yang terkait dengan akikah pengertiannya itu menurut Syekh Utsaimin ya, akikah itu hewan yang disembelih diniatkan untuk takorub ya, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu dilakukan ketika seseorang ya yang dikaruniai anak ya, apabila anaknya lahir laki-laki ketentuan syariatnya maka disembelihkan ya 2 ekor kambing ya, dan apabila anaknya perempuan maka disembelihkan 1 ekor kambing. Kambingnya ini yang afdol kambing seperti kambing kurban ya, walaupun ulama membolehkan kalau kambingnya betina, tapi yang paling utama adalah seperti kambing kurban, jadi yang jantan, yang bagus, yang besar, yang tidak cacat seperti syarat-syarat pada hewan kurban. Kapan disembelihnya? Itu disebutkan ketentuan yang paling utama adalah yang paling sesuai, yang afdol juga ya, itu hadisnya pada hari ke-7. Walaupun nanti kalau tidak punya kemampuan boleh pada hari ke-14 baru dilaksanakan akikah. Apabila tidak punya kemampuan lagi, sedang kesulitan ekonomi, boleh dilakukan atau disembelihkan hewan akikahnya itu pada hari ke-21. Nah, setelah itu ulama beda pendapat masih terus diakikahi atau tidak ya. Ini pada asalnya yang paling afdal pada hari ke-7. Para ulama kemudian menjelaskan hukumnya ya, hukum akikah itu secara fikih banyak ya pendapat ya hukumnya. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama yang lain menghukumi sunnah ya. Nah ini sunnah sebab pada dasarnya tergantung kemampuan, sementara ekonomi Allah memberikan kesempitan, kelapangan, atau mentakdirkan seseorang orang tua itu bisa jadi ada orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, fakir, tentu saja ibadah ini tidak mampu dia kerjakan. Dari situ kemudian ulama ya berbeda pendapat ya. Kalaupun dikatakan sunnah juga, sunnahnya ini sunnah yang muakkad ya, mendekati wajib ya, yang amat sangat ditekankan. Kullu ghulamin raghinah bi aqiqahi. Setiap bayi atau anak yang lahir, gulam, anak kecil yang terlahir ke dunia ini semuanya tergadai dengan dengan akikahnya, tebusannya. Tebusannya itu adalah hewan akikah, sehingga sepatutnya seorang tua itu menebus anaknya itu dengan termasuk juga ungkapan syukur telah dikaruniai anak, maka disembelihkan sesuai ketentuan syariat hewan akikah tersebut ya. Kemudian kriteria hewan akikah ini sama dengan kriteria hewan kurban ya, yang paling afdol tadi sudah disampaikan, yang dia besar, yang tidak cacat ya,
laki-laki jantan gitu. Kemudian apa yang terkait dengan akikah? Akikah ini pada dasarnya kalau memungkinkan itu hewannya itu dimasak ya dagingnya karena sedikit ya. Dimasak kemudian mengundang tetangga, saudara, kerabat ya untuk hadir makan-makan ya, makan-makan di dalam acara akikah itu. Sekaligus menunjukkan bahwa dia sudah punya anak gitu. Kalau nanti sudah besar tidak menimbulkan pertanyaan, oh anaknya sudah berapa gitu. Kok nggak tahu ya? Kok sudah punya tahu-tahu punya anak 3 misalnya, 2 misalnya. Kapan lahirnya? Nah, seperti itu tentu kalau sudah diundang akikoh di antara hikmahnya ya sudah dikenal ya anak yang lahir itu oleh tetangga, oleh masyarakat lingkungan sekitar. Pembagian akikoh ini juga bisa kalau tidak memungkinkan bisa diberikan sekambing-kambingnya atau daging bisa. Misalnya diberikan ke panti asuhan, diberikan ke pesantren yang di situ nanti disuruh disuruh masaknya ya, diberikan kambingnya. Kalau tidak ingin dimasak sendiri ya, bisa. Ada pertanyaan yang terkait dengan akikah ini, bagaimana kalau lahir atau janin itu lahir, mati ataupun hidup setelah umur 4 bulan. Ya, ini hukumnya ya. Apakah diakikoi ya? Ternyata ulama kemudian menetapkan ya setelah berumur 4 bulan itu janin sudah ditiupkan ruh. Apabila dia meninggal ya dia dihukumi seperti bayi yang normal. Maknanya dia diberi nama, diakikoi ya meskipun meninggal ya. Diberi nama, diakikoi. Apabila sudah berumur 4 bulan di dalam janin kemudian meninggal. Tetapi apabila umurnya kurang dari 4 bulan ya, kandungannya belum berumur 4 bulan, maka para ulama ya menghukumi tidak ada kewajiban akikoh ya, tidak ada kewajiban akikoh karena belum ya, pada dasarnya belum ada nyawa, pada dasarnya itu belum ditiupkan ruh ya. Baik, itu seputar akikoh, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.